Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama Dalam Cawan Lebur Bersama Kristus. Pelajaran ketiga, Sangkar Burung. Selasa, 12 Juli. Pertentangan besar di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Lukas 4 ayat 1 dan 2. Bacalah Lukas 4 ayat 1 sampai 13. Pelajaran apakah yang dapat Anda pelajari dari kisah ini tentang bagaimana mengatasi pencobaan dan tidak menyerah pada dosa? Pencobaan bisa sangat sulit karena itu menarik hal-hal yang benar-benar kita inginkan dan sepertinya selalu datang pada saat-saat terlemah kita. Lukas 4 adalah awal dari kisah pencobaan Yesus oleh iblis, dan ini membawa beberapa masalah sulit untuk menjadi perhatian kita. Sepintas, tampak bahwa Roh Kudus sedang memimpin Yesus ke dalam pencobaan. Namun, Allah tidak pernah mencobai kita. Sebaliknya, seperti yang telah kita lihat, Allah memang menuntun kita ke cawan lebur pencobaan. Apakah yang mencolok dalam Lukas 4 adalah bahwa Roh Kudus dapat membawa kita ke saat-saat ujian yang melibatkan kita berhadapan dengan godaan setan yang ganas. Kita mungkin salah paham dan berpikir bahwa kita tidak mengikuti Allah dengan benar, tetapi ini belum tentu benar. Acap kali apabila ditempatkan dalam sesuatu keadaan yang sulit, kita bimbang apakah kita telah dipimpin oleh Roh Allah. Tetapi Roh itulah yang membawa Yesus dahulu ke padang belantara untuk dicobai oleh setan. Bila Allah membawa kita ke dalam ujian, Ia mempunyai suatu maksud yang hendak dilaksanakannya untuk kebaikan kita. Yesus tidak takabur dalam segala janji Allah oleh pergi tanpa disuruh ke padang belantara. Tidaklah pula Ia putus asa ketika penggodaan datang kepadanya. Demikian juga halnya dengan kita. Alfa dan Omega jilid 5, halaman 123. Kadangkala ketika berada di dalam cawan lebur, kita malah terbakar daripada dimurnikan. Oleh karena itu, sangatlah menghibur untuk mengetahui bahwa ketika kita jatuh ke dalam pencobaan, kita dapat berharap lagi karena Yesus berdiri teguh. Kabar baiknya adalah karena Yesus adalah penanggung dosa kita, karena Dia membayar hukuman atas kegagalan kita untuk menanggung pencobaan itu, apapun itu. Karena Dia telah melalui sebuah cawan lebur yang lebih buruk daripada yang pernah kita hadapi, kita tidak dibuang atau ditinggalkan oleh Allah. Ada harapan, bahkan untuk orang yang paling berdosa. Godaan apakah yang Anda hadapi sekarang? Luangkan waktu untuk berdoa, meminta Tuhan untuk mengajari Anda bagaimana menerapkan pelajaran dari teladan Yesus dalam kehidupan Anda sendiri. Ingat, Anda tidak harus menyerah pada godaan selamanya. Ingatlah juga bahwa jika Anda menyerah, Anda memiliki juru selamat. Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, ketika kita hidup di dunia ini, kita akan terus diperhadapkan pada ujian dan pencobaan. Karena dunia di mana kita tinggal ini telah dikuasai oleh dosa, dan sudah sangat jelas bahwa sifat-sifat dosa itu sangat bertentangan dengan kehendak Tuhan. Allah menginginkan kebaikan terjadi di dalam kehidupan kita, tetapi sebaliknya si perusak itu, yakni setan itu sendiri, berusaha untuk mengacaukan segala sesuatu yang baik. Itulah sebabnya ia akan berusaha supaya manusia terus ada di dalam dosa. Dan apa yang harus kita lakukan? Setiap orang percaya harus terus berjuang melawan pencobaan dan godaan yang dipanahkan iblis kepada masing-masing kita. Pertanyaan selanjutnya adalah mengapa kita harus diperhadapkan pada pencobaan-pencobaan? Kita harus mengetahui bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan kehidupan orang percaya, saudara dan saya itu bebas dari segala pencobaan. Tetapi di tengah-tengah cobaan, godaan yang datang silih berganti, Allah berjanji untuk selalu memberikan jalan keluar yang terbaik di dalam kehidupan saudara dan saya. Itulah sebabnya 1 Korintus 10 ayat 13 menyatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Sebagaimana
karena kita. Demikian pula dengan juru selamat kita, yakni Yesus. Ketika kita membaca di dalam Lukas pasal 4 ayat 1-13, Yesus berada di padang gurun. Ia berpuasa di sana selama 40 hari 40 malam. Dan ketika ia berpuasa, ia letih, lapar dan haus, maka pencobaan itu datang. Ada 3 pencobaan yang ditawarkan setan kepada Yesus, tetapi oleh karena kedekatan hubungannya dengan Bapa di sorga, sehingga ia dapat mematahkan ketiga cobaan yang diberikan oleh setan. Yesus menang oleh karena hubungan yang dekat dengan Bapanya, dan ia menggunakan firman sebagai senjata untuk mengalahkan setan. Demikian pula dengan kita, ketika kita diizinkan Tuhan untuk mengalami pencobaan di dalam kehidupan kita, gunakanlah firman untuk melawan pencobaan itu. Dan apakah kita memiliki hubungan yang dekat dengan Allah di sorga? Karena kalau kita hanya mengandalkan akan kekuatan kita sendiri, pastilah kita tidak akan mampu untuk mengalahkan pencobaan-pencobaan tersebut. Pertanyaannya adalah, apakah saudara dan saya rajin, tekun mempelajari akan firman Tuhan, dan bukan hanya mempelajari, tetapi juga menghidupkannya di dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat menangkal setiap cobaan-cobaan yang ditawarkan setan di dalam kehidupan kita, dan kita akan menang di dalam setiap ujian iman yang diperhadapkan di dalam kehidupan saudara dan saya. Kita akan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, gantinya bergantung hanya kepada diri kita sendiri. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Sebesar apapun pencobaan yang datang di dalam kehidupan kami percaya kami memiliki Allah yang jauh lebih besar, yang akan memberikan kemenangan di dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin.